Memang sih keyboard dengan 3 konektivitas itu udah murah-murah semua ya. Start dari 300 ribuan kita udah bisa dapat keyboard dengan 3 konektivitas. Tapi ya switch-nya itu loh, kadang yang kayak cuma OTEMU atau yang ya nggak jelas lagi switch-nya. Nggak ada switch yang menarik gitu ya. Paling OTEMU red, OTEMU blue, OTEMU brown itu gitu lagi ya. Yang berulang-ulang doang lah, gitu-gitu doang. Dan terkadang switch-switch kayak yang OTEMU gitu kan, kalau mau modif-modif atau minimal mau ganti-ganti switch itu, wah, ribetnya bukan main sih. Bongkarnya itu susah banget gitu loh. Tapi yang enggak buat satu keyboard ini nih. Langsung aja lah kita bahas ini di NYK Demon 82. Kita mulai dari harganya ya. Harga dari keyboard ini ada di sekitar 565.000 dan sempat diskon jadi 499.000 saat 22 kemarin yang spesial Valentine gitu deh kayaknya. Nah, jadi kalau menurut gua dengan harga 500.000 ini sih masih aman-aman aja ya dengan harga yang dibawakan, dan juga ini size-nya kan 75 ya. Jadi ya masih cukup wajar dengan harga yang dibawakan sih. Mungkin kalau datangnya dengan size 65 ya itu bakal jadi beda cerita ya. Tapi size 65 sih udah ada dari NYK yang harganya cuma 300 ribuan, 400 ribuan yang udah triple connection gitu. Jadi ini versi 75-nya aja. Langsung aja kita mulai dari tampak depannya. Ya normal aja sih dengan keyboard 70% lainnya ya, sama gitu ya. Tapi ya yang paling jadi pembeda sih lebih ke knob dari keyboardnya. Ya kalau sekilas lihat knob ya knob pada umumnya kan. Tapi kalau kalian lihat detail kecilnya atau feels dari si knobnya, ini kerasa mewah yang mahal gitulah. Umumnya juga ya biasanya pakai knob yang plastik-plastik aja kan kalau harga yang kayak si 500 ribuan tuh ya asal lah ya. Knob yang penting ada aja gitu. Tapi di sini ini udah aluminium yang dipolesnya tuh wah mulus. Nah, untuk varian warnanya di sini ada dua ya, ada white gray dan juga gray white. Dan kalau kalian lihat di gambar di poster itu kan kayak ada warna kuning-kuningnya keycaps-nya ya. Nah, itu semua varian dapat kok. Itu adalah extra keycaps-nya lah biar kayak desainnya tuh jauh lebih menarik dan eye catching aja gitu. Kayak ditambah satu kuning gitu ya. Tapi kalau menurut gua kayak gray white atau white gray-nya ini polosannya udah cukup oke sih. Nah, untuk dimensi dari keyboardnya ini ada 355 x 145 x 40 mm. Untuk bahan keycapsnya ini pakai ABS yang tembus LED. Tapi tenang, ini udah double injection kok. Jadi untuk pemakaian jangka panjang ini sudah aman tentunya. Lalu di sisi belakang kita bisa nemuin ada anti slip dan juga height adjuster dengan 2 tingkat ketinggian. Di sisi kiri dan kanan ini nggak polosan aja ya. Beda dari biasanya, ini di sini lebih ke fungsional. Biasanya keyboard-keyboard lain ya paling di kosongan aja lah, paling dikasih RGB lah gitu ya. Tapi di sini ya lebih fungsional sih. Sebelah sisi kiri itu kalian bisa nemu ada switch konektivitas yang lengkap banget. Tinggal dicetekin aja. Lalu di sisi kanan arah sebaliknya itu adalah tempat simpan dongle-nya. Jadi ya cukup unik lah ya tata bentuk dari si keyboard satu ini ya. Apalagi karena ini fully hitam, jadi ini terasa cukup clean juga. Jadi nggak kerasa kayak ada switch konektivitas ataupun ya tempat simpan dongle-nya. Karena semuanya serba hitam. Dan buat yang suka RGB-an, ini kalian bisa atur langsung lewat keyboardnya. Ataupun kalau kalian nggak mau atur langsung lewat keyboard, kalian bisa kok lewat softwarenya atur-atur di dalam situ. Dan ngomongin software, kita sedikit langsung melipir lah ya. Karena ya softwarenya itu juga cukup simple aja sih. Tapi walaupun simple ini cukup lengkap lah ya. Kayak tombol makro kalian bisa setting di situ juga, multimedia button dan juga ada firmware, itu lengkap lah pokoknya di sini. Lanjut ke sisi switchnya. Nah ini tadi gue gembur-gemburkan ya soal switch yang ini itu bukan OTEMU yang pada umumnya. Tapi memang switch OTEMU pada umumnya masih ada, kalian temukan di sini. Tapi ya buat apa pilih yang itu kalau ada varian yang lain gitu ya, varian yang lebih unik gitu. Di sini dia datang dengan 3 varian ya, ada blue dan brown dan juga jet white. Nah ini yang beda dan jadi pembeda. Ini sih secara nama cukup mirip ya dengan merek Gateron ya switchnya ya. Dia mirip linear tapi lebih ringan sih ya. Jadi yang buat keyboard ini punya hasil suara yang kayak talkie gitu ya. Tapi kalian bisa nilai juga seperti berikut. Nah, gimana menurut kalian? Ya, kalian boleh banget share di kolom komentar. Kita coba bongkar keyboard ini untuk lebih lanjut ya. Nah, di bagian dasar kita bisa nemu ada poron foam yang nggak terlalu tebal sih, cukup tipis. Terus juga ada baterainya di situ. Lalu PCB hot swap 5 pin north facing yang udah bisa kalian gonta-ganti switchnya. Terus di bagian atasnya ada poron foam lagi tipis dan juga ada frame yang sekaligus jadi plate-nya juga lah. Ya mungkin segitu untuk pembahasan gua kali ini. Menurut kalian bagaimana? Apakah ini cocok buat marketnya Indonesia? Apakah harga yang dibawakan ini masih kemahalan? Ya kalau menurut gue sih harga cukup oke lah ya.
Ini bukan yaping ya, bukan yaping yang gak jelas ya. Tapi menurut gue memang harganya masih masuk akal, reasonable dengan harga 500 ribuannya. Gue Mike undur diri, bye bye.